Indonesia tahun 1965, sebuah bangsa di ambang kehancuran. Perang dingin memberikan bayangan yang panjang. Komunisme, momok yang menghantui dunia, telah menancapkan kukunya di Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah kekuatan yang besar, pengaruhnya semakin kuat. Presiden Soekarno, seorang pemimpin yang karismatik, berjalan di atas tali antara komunis dan tentara. Ketegangan memuncak. Panggung telah disiapkan untuk sebuah tragedi yang akan meninggalkan bekas luka bagi bangsa ini selamanya. Di tengah ketidakpastian, rakyat Indonesia hidup dalam ketakutan dan harapan. Mereka menyaksikan perubahan yang cepat dan tak terduga. Setiap hari membawa berita baru, rumor, dan ketegangan yang meningkat. Dunia memperhatikan dengan cemas, sementara Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Masa depan bangsa ini tergantung pada keseimbangan yang rapuh, dan bayangan komunisme terus membayangi setiap langkah. Malam tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat. Bangsa ini terbangun dalam kebingungan, ketakutan, dan berita mengerikan tentang kudeta tersebut. Kekacauan itu tidak berlangsung lama. Jenderal Soeharto, seorang pemimpin militer yang cerdik dan ambisius, mengambil alih kendali. Dia menyalahkan PKI atas kudeta tersebut, memicu gelombang histeria anti-komunis yang akan menelan seluruh bangsa. Pembunuhan pun dimulai. Dalam beberapa hari, ribuan orang yang diduga simpatisan komunis ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kekerasan menyebar ke seluruh pelosok negeri, dari kota besar hingga desa terpencil. Soeharto menggunakan situasi ini untuk memperkuat posisinya, mengkonsolidasikan kekuasaan, dan akhirnya menggulingkan Presiden Soekarno. Peristiwa ini menandai awal dari rezim Orde Baru yang akan berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Di seluruh Indonesia, kampanye kekerasan terjadi di mana-mana. Tentara, dibantu oleh milisi sipil, memburu orang-orang yang dicurigai sebagai komunis. Pembunuhan itu brutal, kejam, dan meluas. Desa-desa menjadi ladang pembantaian. Sungai-sungai dipenuhi darah. Keheningan orang mati memekakkan telinga. Tapi bagaimana dengan mereka yang melakukan pembunuhan ini? Siapakah para algojo itu? Apa yang mendorong mereka untuk melakukan kekejaman seperti itu? Kisah mereka sulit untuk didengar. Pengakuan mereka mengerikan dalam kebrutalan mereka yang biasa saja. Banyak dari mereka adalah orang biasa, yang terjebak dalam keadaan yang luar biasa. Mereka adalah petani, guru, tetangga. Terbawa oleh arus propaganda dan ketakutan, mereka menjadi pembunuh. Beberapa mengaku dengan tanpa penyesalan, membenarkan tindakan mereka sebagai hal yang perlu untuk menyelamatkan bangsa dari komunisme. Bagian 5 hantu masa lalu, realitas para algojo. Kami diberitahu bahwa mereka adalah musuh. Kenang seorang algojo. Mereka akan menghancurkan negara kita, keluarga kita. Propaganda itu terus-menerus menggambarkan komunis sebagai monster yang tidak bertuhan, ancaman bagi nilai-nilai dan cara hidup Indonesia. Ketakutan adalah senjata yang ampuh. Itu memutarbalikkan pikiran dan mengeraskan hati. Banyak yang percaya bahwa mereka melakukan tugas patriotik mereka dengan melenyapkan ancaman komunis. Bagian 6, luka di jiwa, trauma dan penyangkalan. Dampak psikologis dari pembunuhan itu sangat besar. Banyak algojo hidup dengan hantu korban mereka. Mimpi buruk, kilas balik, dan rasa bersalah yang mendalam menghantui hidup mereka. Namun penyangkalan menjadi mekanisme coping. Beberapa berpegang teguh pada pembenaran masa lalu, tidak mampu atau tidak mau menghadapi kengerian sebenarnya dari tindakan mereka. Bagian 7, pertanggungjawaban yang belum selesai, keadilan dan rekonsiliasi. Pemerintah Indonesia tidak pernah sepenuhnya mengakui skala pembunuhan, atau meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Jumlah korban tewas resmi masih menjadi bahan perdebatan, dengan perkiraan mulai dari ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta.
kurangnya keadilan telah meninggalkan luka yang mendalam di masyarakat Indonesia. Rekonsiliasi masih sulit dicapai. Masa lalu terus menghantui back ini. Bagian 8, hidup dengan hantu-hantu, luka Indonesia yang tak kunjung sembuh. Indonesia, sebuah negara yang kaya akan budaya dan sejarah, masih bergulat dengan luka-luka masa lalunya. Warisan tahun 1965 memberikan bayangan panjang bagi Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya mengubah lanskap politik, tetapi juga meninggalkan bekas yang mendalam pada masyarakat. Peristiwa tahun itu adalah pengingat yang nyata tentang rapuhnya perdamaian dan konsekuensi yang menghancurkan dari kebencian dan intoleransi. Ribuan nyawa hilang dan banyak keluarga terpecah belah. Kisah para algojo, meskipun sulit untuk didengar, merupakan bagian penting untuk memahami babak kelam dalam sejarah Indonesia ini. Mereka memberikan wawasan tentang bagaimana kekerasan bisa terjadi dan dampaknya yang berkepanjangan. Mereka berfungsi sebagai peringatan terhadap bahaya propaganda, penyebaran rasa takut, dan dehumanisasi orang lain. Propaganda yang tersebar luas saat itu menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan yang merusak tatanan sosial. Sampai Indonesia menghadapi masa lalunya, hantu-hantu tahun 1965 akan terus menghantui bangsa ini. Hanya dengan menghadapi dan memahami sejarah kelam ini, Indonesia bisa bergerak maju menuju masa depan yang lebih damai dan bersatu.